Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mempunyai tema yaitu pewujudan pergerakan atau aliran hukum roh hayat. Jadi kenapa saya beri tema pewujudan? Ini bukan imajinasi, tetapi ini betul-betul real dalam hidup kita. Maka itu saya kasih judul pewujudan. Wujud itu artinya nyata. Ya. Wujud dari apa, saudara? Wujud dari pergerakan, atau kalau kita sebut aliran. Aliran itu pergerakan, ya. Jadi ada pergerakan yang sungguh-sungguh nyata di dalam hukum roh hayat. Ya, di dalam hukum roh hayat. Nah, inilah yang disebut rangkaian berjalan dalam roh. Ya, jadi saudara, kalau hidup saudara berjalan dalam roh, saudara akan bisa melihat pergerakan yang nyata mengenai roh itu atau kasih karunia itu yang bekerja secara otomatis dalam hidup kita. Jadi kalau saya mau rangkai, saudara, kita hari ini akan melihat pergerakan yang nyata. Pergerakan yang nyata mengenai apa? Bekerjanya roh Allah Tritunggal yang bekerja secara otomatis di dalam hidup kita. Wah, keren ya. Nyata ini saudara, bukan imajinasi. Mari kita lihat. Kita akan lihat, silahkan. Nah, saudara-saudara, kita semua sudah mengerti bahwa poin yang pertama, yang memberi hidup itu adalah roh itu. Roh itu, roh Allah Tritunggal, dan hidup Allah itu adalah satu yang tidak terpisahkan. Di dalamnya dia adalah sumber kehidupan itu. Kemudian saudara-saudara, sumber kehidupan itu, poin yang kedua, ya, saudara, jadi hukum roh kehidupan yang tinggal di dalam kita ini, saudara-saudara, itu mempunyai 4 lipat. 4 lipat apa, saudara? Mengenai yang pertama-tama, itu saya tulis pertama, kehidupan ilahi dalam roh itu. Di dalam Allah Tritunggal atau roh itu atau kasih karunia itu mempunyai kehidupan ilahi. Jadi roh Allah Tritunggal yang tinggal di dalam kita itu punya kehidupan ilahi, atau dengan kata lain sumber daripada hidup itu, ya, punya kehidupan ilahi. Yang kedua, roh itu kan tinggal di dalam kehidupan kita, ya. Roh Allah Tritunggal yang sudah mengalami proses yang masuk di dalam hidup kita ini melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, itu dia tinggal di dalam roh kita. Jadi rohnya kita itu hidup. Jadi dikatakan poin yang ketiga, yang kedua, fungsi yang kedua dari roh hayat itu, yang pertama dia punya kehidupan, yang kedua dia memberi hidup pada roh kita. Jadi roh kita ini hidup. Jadi bukan dia sendiri yang hidup tinggal di dalam kita, tetapi karena dia tinggal di dalam roh kita jadi hidup. Sampai di sini paham, saudara? Ya, jadi Allah hidup, sumber hidup, tetapi dia memberikan hidupnya kepada kita. Sehingga roh kita yang didiami oleh dia, roh kita punya kehidupan. Oke, yang kita sebut kemudian kelahiran baru, kelahiran kembali. Setelah menerima hembusan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, itu maksudnya. Jadi di dalam roh kita ada roh Allah, ada kehidupan Allah. Poin yang keempat, yaitu yang ketiga. Setelah dia tinggal di dalam roh kita, maka itu saya sebut pergerakan. Ya.
Dia itu mengalir ke jiwa kita. Jadi jiwa kita jadi hidup. Ya, sampai sini saudara paham? Jadi bukan roh kita saja yang hidup, tetapi jiwa kita hidup. Ya. Begitu jiwa kita hidup, saudara, itu poin yang keempat, yaitu yang ketiga. Sekarang kita masuk di poin yang kelima. Poin kelima itu adalah tubuh. Jadi setelah Allah itu hidup, kemudian dihembuskan masuk di dalam roh kita jadi hidup. Yang pertama, dia hidup setelah dihembuskan dalam roh kita jadi hidup. Yang ketiga, saudara-saudara, jiwa kita jadi hidup. Pikiran, perasaan, dan kehendakmu jadi hidup. Hidup dihidupi oleh siapa? Dihidupi oleh roh itu. Roh Allah Tritunggal yang hidup, yang hukum, artinya yang bekerja secara otomatis. Jadi pikiran kita diperbaharui. Setelah pikiran kita diperbaharui, tubuh kita ini juga diperbaharui. Yaitu poin 51. Akhirnya, artinya 4, yang keempat. Menjadi hayat dalam tubuh kita. Tubuh kita ini punya kehidupan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum tubuh kita nanti diubah oleh Tuhan, maka tubuh kita yang sekarang ini pun menjadi sehat, ya, menjadi kuat. Jadi kalau saudara dan saya tubuh saudara lemah, ya, saudara mulai belajar perhatikan pikiranmu ke rohmu, karena di dalam rohmu ada roh Allah. Roh Allah yang menghidupkan rohmu. Kemudian supaya dia mengalir ke jiwamu. Setelah mengalir ke jiwamu, dia akan mengalir ke tubuhmu. Tapi judulnya kan pewujudan. Jadi ini bukan imajinasi, tapi real. Amin saudara. Oke, kita akan lihat. Jadi anak Tuhan yang sudah menerima roh Allah, itu rohnya berubah menjadi hidup. Hidup ilahi, hidupnya Allah. Jiwanya mulai berubah dengan hidupnya Allah. Ya, kemudian tubuh kita pun akan berubah dengan hidupnya ilahi, hidupnya Allah. Nah, saya buat 3 poin, ya, saudara-saudara. Akhirnya menjadi hayat dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita punya kehidupan. Ya, kemudian akhirnya yang kedua, tubuh kita terjadi transfigurasi, peningkatan. Ya, peningkatan yang terakhir yaitu di poin 53. Tubuh kita ditebus. Tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Tuhan. Sampai di sini paham, mengerti saudara? Ya. Oke. Kemudian saudara-saudara, poin yang keenam yaitu mengenai pewujudan pengaliran hayat. Ya, pewujudan pengaliran hayat. Nah, nanti kita akan baca, saudara-saudara, bagaimana roh Tuhan yang punya kehidupan itu punya segala sesuatu. Dia tidak sekedar pribadinya, tetapi tidak sekedar hidupnya, tetapi juga kebenarannya dan segala sesuatu. Nah, nanti kita akan lihat. Ya, mari saudara-saudara, kita akan lihat di sini poin halaman yang ketiga. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua kita sudah pernah baca. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita pernah membicarakan mengenai hukum roh. Kita juga sudah pernah membicarakan mengenai roh hidup. Sudah sampai ke poin 2.
roh itu hidup. Hukum artinya bekerja secara otomatis. Nah, kita sedang hari ini bicara roh yang hidup, yang bekerja secara otomatis itu mengalir. Mengalir apa, saudara? Dia bergerak. Bergerak apa, saudara? Memberi hidup kepada kita. Jadi inilah yang kita bicarakan. Hidup apa, saudara? Hidup roh kita. Hidup apa, saudara? Hidup jiwa kita. Hidup apa, saudara? Hidup tubuh kita. Nanti kita akan lihat di dalam pewujudan itu tidak saja mengalir dalam tubuh kita, tetapi mengalir dalam pekerjaan kita. Mengalir dalam pelayanan kita. Nah, inilah yang akan kita bicarakan mengenai pewujudan pergerakan hukum roh kehidupan itu. Next. Di sini adalah yang memberi hidup. Hidup hayat rohani yang diwahyukan dalam pasal ini berlipat-empat. Ya, tadi berlipat-empat apa, saudara? Yang pertama-tama apa, saudara? Yang pertama-tama di dalam roh itu yang bekerja secara otomatis punya kehidupan. Setelah masuk di dalam roh kita jadi hidup. Setelah mengalir dalam jiwa kita jadi benar. Setelah mengalir ke tubuh kita diberkati. Amin. Ya, jadi berlipat-empat. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, kehidupan ini adalah kehidupan ilahi di dalam roh itu. Jadi di dalam roh itu, di dalam Allah Tritunggal itu yang tinggal di dalam kita itu punya hayat ilahi, punya kehidupan ilahi. Ya, jadi dalam dirinya sendiri roh itu dan hidup itu adalah satu. Roh itu adalah karunia. Kasih karunia sama roh itu sama. Ya, dia punya hidup. Di sini pertama-tama hayat itu ada di dalam roh itu. Mari next. Nah, ini yang kemarin kita bicarakan. Ya, kita sudah bicarakan mengenai bekerjanya secara otomatis, itu yang pertama. Sebab hukum itu yang pertama kita sudah bicarakan. Yang kedua, kita sedang bicarakan mengenai roh itu kemarin. Roh itu atau disebut roh hayat. Karena di dalam roh ada hayat. Hayat itu ya roh itu. Ya. Di dalam Allah ada hidup. Hidup itu ya Allah itu. Karena Allah itu ya adalah hidup. Dia adalah sumber kehidupan dari segala sesuatu yang sifatnya ilahi. Nah, yang kita sedang bicarakan di sini adalah hidup yang memberi, poin 3, hidup. Ya, yang memberi hidup. Nah, saudara-saudara, yang pertama Allah punya kehidupan. Kemudian saudara sudah dialirkan di dalam hidup kita yang memberi. Tuhan selain sumber, tetapi dia juga sungai yang memberi kepada kita, yang bergerak di dalam roh kita dan sekarang tinggal di dalam roh kita. Kita lihat next. Yang kedua, setelah dia tinggal di dalam roh kita, yang kedua, hayat atau hidup ilahi tadi memberi hidup di dalam roh kita. Jadi di dalam roh kita punya kehidupan. Ya. Kedua, hayat ini memberi hayat di dalam roh kita, memberikan kehidupan Allah di dalam roh kita melalui apa? Kelahiran kembali. Jadi begitu engkau sudah terima Yesus, engkau menerima kelahiran kembali. Di dalam rohmu ada kehidupan. Ya, jadi mari kita akan lihat di dalam next. Nah, ini ayatnya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi rohnya siapa ini? Roh kecil. Rohnya siapa, saudara? Ayo, tolong dibantu. Roh kita, ya. Tetapi roh manusia adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi roh kita menjadi hidup.
Ya, oleh karena kebenaran. Kebenaran apa? Allah mengasihi kita. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidup yang kekal. Jadi saudara, roh kita dihidupkan karena kebenaran. Yesus sendiri adalah akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau saudara terima Yesus, saudara-saudara terima Allah Tritunggal itu, maka roh kita menjadi hidup. Karena kebenaran apa? Kebenarannya adalah Allah mengasihi kita, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, kematiannya mengampuni dosa kita. Kita dibangkitkan untuk dibenarkan. Amin saudara. Oke, jadi setelah ayat 2 langsung lompat ayat 10. Ayat pertama bicara apa saudara? Ya, roh itu hidup. Ya, roh yang hidup memberi hidup. Ya, kemudian ayat yang 10 bicara mengenai apa saudara? Roh kita jadi hidup. Oke. Jadi kalau saudara bilang, wah rohku hidup enggak? Ya ini ayatnya. Ya, oke. Mari next. Nah, yang ketiga, hayat ini yaitu hidup ilahi, hidupnya Allah Tritunggal itu mengubah jiwa kita. Ya, jiwa kita diubah. Tandanya diubah apa saudara? Saudara, maka itu ditekankan pikiran kita harus ke arah roh kita yang didiami oleh Roh Kudus. Coba. Kemudian dari roh kita, hayat ini akan memenuhi pikiran kita. Oh, maka itu pikirannya harus ke atas roh. Ya. Hayat ini akan memenuhi pikiran kita untuk mengubah jiwa kita. Jadi kalau engkau mengarahkan pikiranmu ke atas roh, maka jiwamu akan berubah. Ya, kenapa mental kita tidak pernah berubah? Karena pikiran kita terus ke arah daging, tidak mau ke arah roh. Sampai di sini paham saudara? Ya. Kan kita kebanyakan punya mental nggak berubah. Betul? Kenapa coba? Karena pikiran kita tidak mau ke arah roh. Tapi pikiran kita ke arah daging. Ya, ingat, begitu roh Allah yang hidup sudah tinggal di dalam roh kita hidup. Maka gilirannya yang ketiga, jiwa kita jadi hidup. Ya, pikiran kita itu nggak usah dipaksa-paksa. Ayo bener. Dia secara otomatis, secara hukum, pikiran kita akan benar. Jangan telat. Nggak usah dibilang begitu. Kalau pikiran kita ke atas roh, secara otomatis hukum, pikiran kita akan berubah. Hayat ini akan menjenuhi. Menjenuhi itu kalau memenuhi mungkin gelas dikasih air. Tetapi gelasnya sendiri kan tetap nggak ada airnya. Tahu ya, dindingnya gelas kan nggak ada airnya. Tapi kalau menjenuhi itu ya, didiami, gelas pun diresapi. Itu namanya dijenuhi ya. Oke. Untuk mengubah jiwa kita, tempat pikiran kita berada, menjadi kehidupan dalam jiwa kita. Jadi roh Allah yang tinggal dalam roh kita, roh Allah punya kehidupan, sumber hidup, mengalir dalam roh kita jadi hidup, mengalir ke jiwa kita jadi hidup. Ya, oke, luar biasa. Kita lihat tadi Roma pasal 2, kemudian Roma pasal 10, sekarang Roma pasal 6. Mari kita lihat. Ya. Ketiga, yaitu yang ketiga, kan lipat 4 tadi kan. Ingat ya, berapa lipat saudara? Lipat 4 ya. Oke. Roma 8:6. Karena keinginan daging adalah maut. Saudara kalau nuruti ini saudara itu mati. Ya, coba saudara pikirin itu. Daging, dosa dalam daging, ya. Pasti saudara alami kematian, ya. Tetapi keinginan rohnya besar kecil? Roh Allah Tritunggal yang sudah masuk dalam roh kita, meresapi roh kita, yang sudah meresapi jiwa kita.
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jiwamu jadi hidup. Tanda jiwamu hidup apa? Ayo, tanda jiwamu hidup. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak saya terima Yesus, hatiku selalu senang. Yang dimaksud hati ini, hati bagian luar. Hati bagian dalam roh, bagian luar adalah jiwa. Ya, saudara, jiwa saudara tenang? Atau kemerungsung ya? Coba. Kalau jiwa kita tidak tenang, tidak damai, pastikan pikiranmu kemana. Ya kan? Kalau saudara nggak tenang, nggak damai, pastikan pikiranmu kemana. Nggak jauh kemana-mana. Ke daging. Tapi kalau engkau pikiranmu ke atas roh, saudara akan mengalami hidup dan damai sejahtera. Coba apalin. Mulai ayat 2 mengenai pribadi Allah itu sendiri. Roma pasal 8 ayat 2. Ayat yang ke-6 mengenai apa saudara? Mengenai? Udah lupa kan? Oke. Mari kita lanjut saja. Nanti saudara dengarkan di video. Kemudian, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Next. Nah. Kemudian akhirnya ini yang keempat. Yang keempat apa? Ketubuh. Coba saudara dari 2, 10, 6, sekarang 11. 11 ini mengenai tubuh. Mari kita lihat. Akan meresapi tubuh kita dan menjadi kehidupan di dalam tubuh kita. Ya, jadi itu roh Allah meresapi roh kita, meresapi jiwa kita, meresapi tubuh kita. Next. Nah, ini ayatnya. Ini ayat yang ke-11. Tubuh adalah ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, roh Allah Tritunggal, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, nanti ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, saudara-saudara, tubuh kita ini akan dihidupkan. Ya, walaupun tubuh saudara sudah busuk, bahkan tubuh saudara sudah jadi abu, tubuh saudara itu akan dibangkitkan. Bangkitnya dalam rupa apa? Bukan dalam rupa daging ini, tetapi dengan tubuh kemuliaan. Ya. Seperti tubuhnya Tuhan Yesus ketika dibangkitkan. Ya, oke. Next. Nah, jadi wujudnya kayak apa? Wujudnya itu adalah terjadi transfigurasi. Ya, tubuh kita ini akan menjadi peningkatan, transfigurasi, naik grade. Ya, di sini akan menghasilkan transfigurasi dalam tubuh kita. Ayatnya di mana? Ya, gampang kan ngapalinya? Dari ayat 2, ayat 6, ayat 10, ayat 11, kemudian Filipi 3, ayat 21. Ya. Mari kita baca next. Nah, Filipi 3 ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Transfigurasinya, kalau sudah mendapat hidupnya Allah, saudara-saudara, itu mengubah tubuh kita yang hina ini. Saudara, tubuh saudara itu ada hukum dosa dan hukum maut. Maka itu kalau saudara perhatikan tubuh saudara, saudara akan berbuat dosa dan saudara akan mati. Ya.
Oke, sampai di sini paham ya saudara ya. Jadi jangan sekali-kali yang kau perhatikan adalah daging. Tapi perhatikan pikiranmu, perhatikan ke roh. Jangan pikiran ke arah daging ya. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan diubah tubuh kita menjadi tubuh yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kok bisa ya? Ini menurut kuasanya tuh Tuhan. Kuasa Allah adalah kuasa yang tidak terbatas. Kalau langit dan bumi yang tidak ada saja bisa menjadi ada oleh karena perkataan Tuhan, maka tubuh kita juga akan diubah hanya cukup dengan perkataan Tuhan. Amin. Oke, next. Wah, apa sih transfigurasi itu? Ya, maka itu saya jelaskan. Akhirnya menjadi hayat dalam tubuh kita, yaitu penebusan tubuh. Apa yang disebut dengan transfigurasi, peningkatan tadi, itu tubuh kita ditebus ya. Jadi tubuh yang ada dosa dan kematian ini akan ditebus. Apa artinya ditebus? Dibeli. Ya, jadi dibeli. Dibeli dari mana? Sudah dibeli di atas kayu salib. Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara perhatikan roh saudara, maka tubuh saudara akan ditebus, akan diubah. Ya, oke, next. Nah, adanya di Roma 8 ayat 23. Ya, di sini. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Apa karunia sulung roh itu? Roh Allah Tritunggal ya. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Saudara sudah diangkat sebagai anak? Sudah. Ya. Tetapi yang satu ini belum, yaitu pembebasan tubuh. Ya, oke. Jadi tubuh kita akan ditebus, dibeli. Ya, oke. Kita sebelum masuk pewujudan, ya, pewujudan kita akan bicara ini dulu, karena ini pentingnya, yang penting. Yang pertama-tama roh Allah itu punya kehidupan, Allah Tritunggal masuk di dalam roh kita. Roh kita menjadi apa, saudara? Hidup, meresapi ke jiwa kita. Perhatiin, jiwamu harus terus mengarah ke roh Allah Tritunggal. Pikiranmu akan jadi baru. Buktinya baru, hidup. Buktinya hidup apa? Ayo. Damai sejahtera. Oh, hidupku kok ora damai. Hidupku kok enggak sejahtera. Berarti pikiranmu enggak ke atas roh, tapi ke arah daging. Terus dia akan ngalir ke tubuh saudara. Pokoknya apa yang kamu pikirkan pasti engkau lakukan. Jadi terus dia akan mengalir ke tubuhmu. Tubuhmu akan hidup. Ya. Tubuh hidup Roma berapa? Roma 8 ayat yang ke-11. Ya kan? Ya, setelah itu saudara akan terjadi yang namanya transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Yaitu saudara, tubuh saudara akan ditingkatkan menjadi tubuh kemuliaan. Itu transfigurasi. Ayatnya di mana tadi? Filipi berapa? 3 ayat 21. Ya, hafalin. Ya, jangan saudara kok tahu katanya. Itu kan kayak orang buta. Bintang kecil di langit yang biru, katanya kan gitu kan. Saudara bukan buta, saudara kita semua sudah dicelekkan mata hati kita. Amin. Nah, setelah itu dia adalah penebusan tubuh. Transfigurasi itu sama dengan penebusan tubuh. Apa? Ini hanya penjelasan, maka itu dikatakan yaitu. Ya, yaitu apa saudara? Semua makhluk itu sama-sama mengeluh. Mau anak Tuhan, mau enggak anak Tuhan ngeluh, ya kan? Saudara cari nafkah susah, cari sehat susah, ya kan? Sama-sama mengeluh kan? Nah,
Jadi ini belum final, nanti Yesus datang semua diubah. Nah sekarang saya mau mulai ceritakan mengenai pewujudan pengangkatan pergerakan hukum rohayat. Setelah di roh, di jiwa, roh, setelah di roh kita, di jiwa, di tubuh. Ya, sebelum kita ditebus secara sempurna, nah hidup itu mengakibatkan. Jadi hidup itu tidak mengakibatkan, hidup ilahi itu mengakibatkan. Mari kita lihat sekarang. Next. Nah, pewujudan pengaliran hayat. Jadi ada wujudnya, saudara. Enggak ada wujudnya. Saudara-saudara, yang saudara praktekin ini akan terjadi sungguh-sungguh. Nah, kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15, memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Yang diberi apa? Saudara-saudara, saudara itu kalau pikiran saudara sudah damai, tubuh saudara sehat, kuat, apa yang terjadi? Saudara bisa bekerja dengan baik. Ya, pikiran saudara akan mendapat pikiran ilahi. Dan tubuh saudara akan mempunyai kekuatan ilahi. Disitulah saudara akan diberi kelimpahan berkat Allah. Siapa di sini yang ingin diberkati Tuhan? Jangan ragu-ragu saudara ya. Ya, kita ingin diberkati. Tapi untuk apa kita diberkati? Diberkati, kita itu diberkati Allah dengan segala sesuatu secukupnya. Bukan diberkati Allah, diberi kelimpahan oleh Allah, tetapi tidak. Tuhan itu memberi kepada kita secukupnya. Nah, kalau lebih untuk apa? Kalau lebih itu untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, jadi kita tidak boleh berkelebihan. Tetapi kita berkat Allah itu adalah secukupnya untuk kita. Tetapi kita harus membagikan kepada orang lain. Nah, mari kita akan lihat. Ini ringkesannya. Ini 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Kalau cukup saya akan buktikan selain dari tabel ini ya. Ya, Allah pemilik benih. Pemilik benih. Apa yang dimaksud Allah pemilik benih? Ya, ini kan perumpamaannya. Kita ini sebagai penabur. Kalau sebagai penabur, menabur benih, yang punya benih siapa? Maka itu saya kasih judul Allah pemilik benih. Yang punya apa yang kita punya. Yang punya dari segala sesuatu yang belum kita punya. Itu punya Allah. Oke. Sekarang yang udah ada kamu itu punya Allah. Kalau hasil pikiranmu memperhatikan roh Allah di dalam rohmu. Tapi kalau hasil pikiranmu ke arah daging, ya miliknya iblis, bukan milik Allah. Sampai di sini, ini kita pilah dulu. Saudara bisa paham apa yang saya katakan? Kalau pikiran saya menghasilkan tenaga kekuatan saya untuk kerja, untuk kuliah, sekolah, dan hasil daripada pikiran saya ke arah daging, itu adalah dari iblis. Saudara akan dapat seperti apapun, saudara tidak akan puas. Dan saudara akan menghabiskan itu untuk daging. Tetapi kalau engkau dapatkan semua yang ada padamu dan yang belum ada padamu, yang akan Tuhan berikan kepadamu, itu berasal dari roh Allah yang tinggal dalam rohmu, itu adalah dari Allah. Dan saudara, jangan dihabiskan. Ambil secukupnya. Kemudian bagikan kepada yang lain supaya Allah dimuliakan oleh karena kita. Amin. Mari kita lihat. Menabur sedikit,
ya, setelah Allah itu memberikan kepada kita di dalam roh, jiwa, tubuh, dan apa saja yang kita kerjakan, itu saudara, itu kalau saudara memberi sedikit, saudara akan tuai sedikit. Ini hukum alam. Tabur banyak, saudara akan tuai banyak. Yang ditabur itu apa? Yang ditabur itu adalah Allah pemilik benih tadi. Siapa Allah pemilik benih itu? Roh itu. Siapa roh itu? Kasih karunia itu. Ya. Camkanlah ini ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi saudara-saudara, saudara harus, berkat itu punya kita bukan. Tapi kita sekedar penyalur berkat ya. Hidup punya siapa? Punya Tuhan. Kita punya hidup karena diberi aliran hidupnya Allah yang ada di dalam roh kita, yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian hasilnya pekerjaan kita yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, oke, next. Coba kita lihat. Penabur memberi dengan rela hati. Kalau saudara nolong orang, memberi orang, jangan saudara itu tidak rela. Jangan dengan sedih atau paksa. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sungainya itu, ngalir itu dari roh, jiwa, tubuh ke semua pekerjaan kita. Semua kuliah, semua sekolah kita. Semuanya itu harus saudara itu alirkan kepada orang lain. Jadi hidupnya anak Tuhan itu harusnya diberkati. Ya, oke. Pelan-pelan, saya mau baca ini ya. Ini bukan karangan saya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi jangan kita jadi sungai itu ada penghalang-penghalang berkatnya Allah. Jadi Allah itu memberkati roh kita, jiwa kita, tubuh kita, dan pekerjaan kita. Supaya apa saudara-saudara? Supaya saudara jangan ngalang-ngalangin. Tahu ngalang-ngalangin enggak? Paham ya? Ya, ngalang-ngalangin. Coba kalau saudara diberkati Tuhan, pikiranmu ke atas daging. Eman-eman enggak? Eman-eman, ya kan? Maka itu pikiran kita harus ke arah roh terus, jangan ke sini. Ya. Kita ini cuma saluran berkat. Next. Ayat yang ke-8. Nah, ini yang saya bilang. Benih tadi itu adalah roh itu. Adalah kasih karunia, adalah hidupnya Allah itu. Ya, Allah sumber kasih karunia. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Jadi semua miliknya Allah, hidupnya dan miliknya itu diberikan kepada kita. Disebut apa? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Segala, garis bawahi. Apa saudara? Segala. Ya. Jadi segala yang dimiliki Allah itu Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Wong memiliki kelimpahan segala kasih karunia. Segala sesuatu kasih karunia. Kok kita supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu? Kok berlawanan? Berlawanan atau sama? Berlawanan atau sama? Berlawanan atau sama? Tulisannya. Dan malah berkelebihan dalam berbagai kecepatan. Kebajikan. Tahu saudara, segala sesuatu itu milik kita. Arahkan terus pikiranmu ke arah roh Tuhan. Ya, segala sesuatu itu milik kita. Segala sesuatu melimpahkan segala kasih karunia. Kemudian, tapi kok berlawanan ya? Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Kok berlawanan?
Saudara bisa baca enggak sih? Berlawanan tidak? Ya, berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena yang terakhir. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi berkat Allah yang melimpah-limpah dipakai kita secukupnya. Supaya kita bagikan ke orang lain. Jadi kita cuma secukupnya, tapi dibagikan ke orang lain karena dibagikan orang lain. Kalau saudara pakai secukupnya dan dibagikan kepada orang lain, dampaknya apa saudara? Saudara punya namanya kebajikan, bajik. Punya kebaikan. Dikasih Tuhan berlimpah-limpah. Ditahan sebagian secukupnya, disalurkan kepada orang lain. Namanya saudara punya kelebihan apa? Kebajikan. Ya, oke ya. Mari kita baca. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Segala loh saudara. Segala loh. Tahu segala kan? Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu Allah dan hidupnya dan segala sesuatu yang dimilikinya. Ya, jadi kalau kita dilimpahi dengan segala kasih karunia-Nya, semua itu milik Allah. Amin. Kok kurang yakin? Nah, ya, segala itu. Pikiranmu jangan ke sini, nanti nggak paham-paham. Pikiranmu harus ke sini supaya paham. Susah dimengerti, ya kan? Kalau pikirannya ke daging terus, ya. Ke daging itu apa sih? Ya, ke daging itu bisa begini, saudara. Kalau saudara kan punya akal budi. Akal budi itu kan biasanya setuju sama firman Tuhan. Ya, tapi karena saudara masih hidup secara jasmani, tubuh saudara ini, akal budi ini akan kalah sama daging. Jadi pikiranmu bukan pikiran firman Tuhan, tapi pikiranmu memang setuju sama firman Tuhan, tapi pikiranmu kalah sama daging. Jadi jadinya pikiran apa? Pikiran daging. Ya. Jadi itu yang dimaksud ya. Kalau saudara tanpa roh Allah, pikiran saudara ke arah roh Allah, saudara akan kalah terus sama daging. Ya, itu. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Kok cuma berkecukupan? Ya, karena diambil secukupnya, dibagikan kepada yang lain, ya. Dan malah berlebihan dalam berbagai kebajikan. Kenapa kok dibilang kelebihan dalam berbagai kebajikan? Karena kita itu selisihnya itu adalah namanya kebajikan. Oke, next. Udah mulai paham ya, saudara? Paham apa enggak paham? Ini bukan kata saya ini, saudara, kata firman Tuhan. Ya. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, Allah membagi-bagikan. Ia, Allah, memberikan kepada orang miskin. Ya, oke. Jadi kalau saudara dikasih kelimpahan kasih karunia, itu sebetulnya untuk saudara atau untuk orang miskin? Orang miskin ini, saudara, yang dimaksud itu orang miskin di sini adalah orang yang untuk makan sehari-hari aja pas-pasan. Itu namanya orang miskin. Ya, ini dalam literaturnya begitu. Ya. Ia membagi-bagikan, yang bagi-bagiin siapa, saudara? Yang bagi-bagiin siapa? Ia ini siapa? Huruf kecil, huruf besar? Ia ini siapa? Allah Tritunggal, kasih karunia itu, hidup ilahi itu.
Ia membagi-bagikan. Dibaginya kepada siapa? Kita. Dari roh kita, jiwa kita, ke tubuh kita, ke pekerjaan kita. Ya, jadi kita ini dibagi-bagikan. Tapi tujuannya ia memberikan kepada orang miskin. Tujuannya kepada orang miskin. Halo? Ya, jadi nah, kalau saudara kemudian betul-betul apa yang saudara terima yang berlimpah-limpah itu, segala kasih karunia berlimpah-limpah itu, tetapi engkau tahan secukupnya, engkau salurkan kepada orang lain, saudara-saudara, maka terjadi keseimbangan. Ya, di dalam gereja harus terjadi keseimbangan. Oleh sebab itu, di dalam gereja harus kita memberi peluang-peluang orang yang mau bekerja keras. Apa orang yang mau bekerja keras? Saudara, firman Tuhan katakan, kalau dulu kamu mencuri, jangan mencuri lagi. Tetapi hendaklah engkau bekerja keras. Artinya, saudara-saudara, orang-orang yang kekurangan ini dilatih supaya dia bisa bekerja keras. Ya, bukan disuruh enak-enakan, ya. Yuk sembako yuk, sembako yuk, sembako yuk. Dulu kalau kita mencuri sekalipun, kita jangan mencuri lagi, tetapi hendaklah kita bekerja keras. Artinya, kalau saudara punya peluang-peluang untuk mempekerjakan orang, pekerjakan dia. Supaya apa, saudara? Orang yang kekurangan bisa hidup seimbang. Orang yang tidak bisa kuliah supaya dia bisa kuliah. Itu maksudnya. Ya, tapi jangan juga setelah dia bekerja malas-malesan. Ya, itulah sebabnya saya katakan kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya pekerjaan kita diberkati. Ya. Yang sudah mendapat diakonia, jangan malas-malesan sampai malam begadangan sehingga ibadah kemudian nggak datang atau telat. Nah, itu kan paham ya saudara? Nah, itu maksudnya harus terjadi keseimbangan. Ya, tidak boleh kita itu hanya jadi penyalur saja, tetapi penyalur menahan sebagian, secukupnya, selebihnya diberikan kepada yang lain supaya terjadi keseimbangan. Nah, mau butuh ayatnya nanti ya kalau cukup waktu ya. Membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Nah, kalau saudara berbuat demikian, namanya kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi Allah itu memberikan kepada kita. Kita tahan secukupnya, kita bagikan kepada orang lain. Dan orang lain itu supaya ada keseimbangan dengan kita. Asal mau kerja keras. Supaya apa saudara? Allah itu benar. Allah itu membagi-bagikan dan ia memberikan kepada orang miskin. Kita cuma saluran. Jangan saudara cuma menyalurkan berkat. Tapi berkat yang benar adalah kasih karunia itu disalurkan. Apa kasih karunia? Hidupnya Allah itu harus disalurkan. Apa itu? Roh itu harus disalurkan. Ya, supaya mereka, saudara-saudara, jadi hidup. Supaya mereka bisa diberkati. Ya, jadi bukan nahan. Jangan jadi ngasih uang saja. Tetapi ajak mereka untuk terima Tuhan. Ya, untuk jadi murid Tuhan. Supaya mereka bisa bekerja keras. Ya. Saya anti untuk memberi orang yang tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Karena saudara yang saudara bagikan itu kasih karu. Itu apa yang ada pada kita bukan milik kita. Tetapi itu milik Allah. Kita ini hanya sekedar penabur. Ya. Jangan seolah-olah saudara sebagai pemilik. Kalau saudara seolah-olah jadi pemilik,
berarti engkau dihidupi oleh daging, bukan dihidupi oleh roh. Bisa lihat bedanya, saudara? Bisa lihat bedanya? Bisa lihat bedanya? Kalau seolah-olah milikmu, itu engkau berarti pikiranmu ke daging. Ya, tetapi kalau engkau tahu bahwa itu adalah milik Allah, saudara-saudara, itu artinya saudara tidak sekedar menyalurkan berkat pekerjaan, tapi menyalurkan pemberi berkat dan berkatnya. Amin. Keren ya saudara ya. Ini buka pikiran kita. Ya, jadi saudara, kalau saudara bekerja, saudara, karena itu kasih karunia, kerjakan yang sungguh-sungguh. Ya, sama Tuhan, jangan main-main. Ya, ini serius. Oh, betul apa enggak sih ini? Ayat ini betul enggak? Iya. Ya. Ini benar dan benar dan benar. Next. Ayat yang kedua. Iya, Allah yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi kita ini cuma penyalur, penabur. Tapi siapa yang menyediakan benih? Allah Tritunggal. Ialah yang menyediakan benih. Yang nyediain karena dia sumber itu segala sesuatu. Jangan saudara bagikan cuma pemberiannya aja, tapi berikan pribadinya. Ya, artinya apa? Ojo cuma terima berkatnya, tapi kerja keras, miliki karakter Allah. Ya, jadi anak Tuhan itu nggak boleh semau gue, ya. Tapi anak Tuhan itu adalah pekerja keras, seperti karakter Tuhan. Karena kita telah menerima hidupnya Allah, dan kita telah menerima segala sesuatu yang dari Allah. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi semua itu berasal dari Tuhan. Saudara sehat itu berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Amin saudara. Ya, kita bisa nafas berasal dari Tuhan. Detak jantung kita bisa dek dek dek. Wah, itu berasal dari Tuhan. Saudara bisa jongkok berdiri, itu semua kasih karunia Allah. Semua saudara bisa melihat, itu kasih karunia Allah ya. Semuanya. Dan hasil itu semuanya bisa menghasilkan berkat. Itu juga semua dari Allah. Jadi tahan sebagian, secukupnya berikan kepada yang lain. Dan engkau akan kaya dengan segala kebajikan ya. Ia Allah juga akan menyediakan benih bagi kamu. Benih apa saudara? Ya kasih karunia itu. Ya hayatnya Allah itu. Ya hidupnya Allah itu. Segala sesuatu yang dimilikinya. Termasuk di dalamnya. Ya saudara-saudara. Kalau Pak Jokowi ke sini, dia nggak akan datang sendirian. Bawa apa saudara? Aparatnya. Segala sesuatu yang dimilikinya. Allah kalau datang dalam hidupmu, memang dia sendirian. Dia membawa segala yang dimilikinya, kuasanya, segala yang dimilikinya, hidupnya. Ya. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Tidak sekedar menyediakan kasih karunia itu. Segala apa adanya Allah itu, hidupnya Allah itu. Dan melipat kali gandakan, melipat gandakannya. Jadi saudara-saudara, apa yang sudah ada padamu ini, Tuhan mau lipat kali gandakan. Ya. Tuhan akan lipat kali gandakan. Kalau engkau mau terus perhatikan roh Tuhan yang ada dalam rohmu. Dia tidak sekedar menyediakan sehingga engkau diberkati, tetapi Tuhan akan melipat kali gandakan. Ojo pelit. Ya kan? Loh, bener gak Nov? Siapa yang bilang tidak? Ya, kalau saudara tidak berarti pikiranmu ke daging, bukan ke roh. Melipat kali gandakannya. Setelah dilipat kali gandakan apa? Menumbuhkan. Menumbuhkan. Jadi menyediakan, melipat gandakan, menumbuhkan. Untuk apa Tuhan menyediakan dan lebih banyak lagi? Kalau pikiranmu ke arah roh, melipat gandakan lagi.
dan bahkan menumbuhkan. Untuk apa? Menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau saudara mau nahan sedikit, bagikan ke yang lain supaya terjadi keseimbangan, nama Tuhan akan dimuliakan. Itulah kebenarannya. Sebab apa yang ada pada kita bukan milik kita. Tetapi apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Amin. Kalau pikiran saudara ke arah daging, artinya apa yang terjadi? Itu milikmu sendiri. Ya, jangan bagikan ke orang lain. Tetapi kalau engkau tahu itu berasal dari Tuhan, saudara bagikan kepada orang lain. Karena itu bukan milik kita. Amin. Ya, jadi dorong orang lain yang sudah engkau tolong untuk cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau kita tidak begitu, kita jahat di mata Tuhan. Jahatnya apa? Kata Tuhan punyaku, kok bukan untuk engkau berikan kepada orang lain. Ya, kita harus berikan kepada orang lain, saudara. Mari next. Ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Nah, kemurahan hati kan, kalau tadi segala kasih karunia. Ya, tapi sekarang diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ya, jadi apa tadi? Kemurahan hati, kebajikan. Setelah engkau terima, engkau bagikan kepada orang lain supaya orang lain bersyukur kepada Tuhan. Ya. Yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ya. Jadi pemberianmu itu harus membangkitkan syukur kepada Tuhan oleh karena kami. Oleh karena pelayanan daripada Rasul Paulus. Oleh karena pelayanan saudara. Ya. Pelayanan kita harus mengakibatkan orang mengucap syukur kepada Allah. Ya. Kalau pikirannya ke arah roh. Tapi kalau pikirannya ke arah daging, apa yang terjadi? Saudara pasti hidup dalam zona tidak nyaman. Ya. Kita hidup ini, saudara, tidak harus pada zona nyaman. Ya kan? Orang kerja keras, zona nyaman enggak? Enggak. Ya, dulu biasa nyuri, sekarang enggak nyuri. Zona nyaman enggak? Enggak. Ya. Tapi kalau pikiranmu ke arah roh, engkau akan mengalami zona nyaman. Amin. Nah, Oke, next. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini. Oh, ini pemberian, saudara. Artinya jemaat-jemaat itu mengumpulkan apa yang dimilikinya untuk dibagikan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Ya, saudara. Nah, saudara ini orang kudus. Kalau saya bisa memberikan pelayanan kasih, saya pasti kasih pelayanan kasih. Ya. Paham ya, saudara? Jadi, saudara itu orang kudus. Teman-teman saudara itu yang percaya Yesus Kristus, itu juga orang-orang kudus. Ya, bagikan itu kepada mereka. Tapi bagikannya, kalau engkau mencuri, boleh mencuri lagi. Tidak, jangan mencuri. Tapi milikilah karakter Kristus. Supaya pada akhirnya engkau bisa bekerja keras dan bisa memberi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab pelayanan kasih yang berisikan pemberian ini bukanlah mencukupkan keperluan. Bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus. Jemaat di Yerusalem. Tetapi yang melimpahkan syukur kepada Allah. Jadi kalau saudara itu saya supply, ya, saudara itu gunanya apa? Supaya saudara itu ngakui Tuhan itu benar dengan cara mengucap syukur. Ya, paham ya saudara? Next. 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Gak gampang saudara. Untuk kita bekerja keras untuk supaya kita bisa memberi.
Saudara-saudara, kita harus bekerja keras supaya kita bisa memberi. Ya, tapi kita tahan uji. Terus saja bekerja keras. Ya, supaya kita bisa memberi. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini, mereka memuliakan Allah. Oh, jadi jemaat di Yerusalem, orang-orang kudus di Yerusalem memuliakan Allah. Kalau saya bekerja keras, saudara-saudara, dan saya bisa buka usaha-usaha, saya akan memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain. Ya, untuk apa, saudara? Ya, mereka untuk memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Jadi kalau kita menyalurkan dengan cara kita bekerja keras, saudara, pikiran kita ke arah roh, itu enggak gampang. Jangan saudara bilang zona nyaman, itu enggak zona nyaman. Nyaman apa enggak nyaman? Tapi begitu engkau lakukan, pikiranmu akan mengalami damai sejahtera, ya kan? Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Kalau saudara, saya tidak akan ceritakan di sini. Saya ketemu saudara, tapi saya ceritakan sedikit supaya saudara punya wawasan. Saya kemarin ketemu dengan salah satu direktur asuransi. Itu papahnya itu pengusaha bus, saudara. Busnya banyak sekali. Kemudian dia ini gimana caranya, saudara-saudara? Itu ketika meninggal, itu semua orang, ya, karyawannya dan orang-orang sekampungnya itu pada menangis. Dia datang ke keluarganya almarhum ini. Semua menangis. Dia bilang, papa kamu itu bukan papa kamu saja, tapi papa kamu itu papa kami semua. Kenapa? Dia cerita, waktu saya itu jadi rampok, jadi copet, mereka itu panggil kami. Kemudian dia kasih makan, ya. Kemudian dia kasih kerjaan, ya. Dia, saudara-saudara, yang malas-malas, saudara-saudara, disuruh kerja yang rajin. Kemudian dia bisa hidup. Jadi dia bilang, papa kamu itu adalah papa kami juga. Tidak itu saja, saudara. Kemarin waktu pemilihan presiden yang terakhir, itu yang Jokowi cuma berapa persen? Jokowi itu cuma 2% di Medan, saudara. Wah, papahnya ini kan sudah pensiun, kemudian balik ke kampungnya. Anak-anaknya marahin semua. Pak, ngapain kamu? Pak, ngapain kamu? Saudara-saudara, dia itu di sana itu semua orang dibilangin, pilih Jokowi, pilih Jokowi. Kemudian Jokowi itu menang 98 apa 99 ya? 98%. Ya. Nah, saya mau ceritakan begini, saudara. Bagaimana orang-orang itu bisa baik. Dulu itu kan dia dikasih makan tiap hari apa? Rabu ya. Tiap hari Rabu itu dikasih makan, saudara. Tiap Rabu kasih makan. Bukan tiap Rabu dikasih makan, kasih makannya kalau Rabu, ya. Terus lama-lama mereka tuh ada minta begini, saudara. Pak, setiap Rabu dong Pak, kita kumpul, ya. Jadi mereka tuh nyanyi-nyanyi, terus dia itu ibadah, ya. Dia maka itu pekerjaannya bisa jadi bagus semua. Nah, begitu saudara kira-kira, ya. Jadi saudara, kalau saudara diberkati, itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, mudah-mudahan menginspirasi saudara. Next. Ayat 14, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu. Ya, ngerinduin bapaknya yang mati tadi kan? Yang almarhum kan? Oleh karena kasih karunia Allah, karena
Bapaknya itu membagikan Yesus kepada orang lain. Kasih karunia roh itu. Dan segala hidupnya dan segala isinya. Segala miliknya. Dia tahan sebagian yang secukupnya dan dia bagikan kepada orang lain. Yang melimpah di atas kamu. Jadi saudara-saudara, kasih karunia itu melimpah kepada kita. Ya. Yang dilimpahi apa saudara-saudara? Ya, yang dilimpahi apa saudara? Pribadinya Allah, hidupnya Allah. Dan segala yang dimiliki Allah ditahan sebagian, disalurkan kepada orang lain. Next, terakhir. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi saudara yang dengar sekarang, kerja keraslah supaya saudara bisa membagi-bagikan kepada orang lain. Yang sekolah belajar yang sungguh-sungguh. Supaya saudara bisa apa saudara? Ngajari orang lain ya. Mari kita bangkit berdiri.